Assalamualaikum para pecinta dunia akhirat, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya di channel Arsano 12. Kali ini kita melanjutkan cerita film India yang berjudul Drishyam. Langsung masuk ke ceritanya. Dalam kasus hilangnya anaknya Syam, Mira memutuskan untuk turun langsung memantau jalannya penyelidikan. Mira memutuskan untuk memanggil semua keluarga Pijay ke kantor polisi untuk diinterogasi secara bersamaan di tempat terpisah. Namun semua itu sudah dalam perkiraan Pijay, sehingga semua berjalan sesuai dengan keinginannya. Semua jawaban keluarganya senada dan seirama sesuai dengan yang Pijay ajarkan. Bahkan si kecil Anu sekalipun tidak bisa dikelabui pihak kepolisian. प्रोग्राम हम पहुंचने से पहले ही शुरू हो गया था। नहीं, हम पहुंचे तब प्रोग्राम शुरू हो चुका था। Tanggal 2 Oktober berangkat sampai ke pengajian sekitar pukul 9. Setelah itu menonton, menginap di hotel, makan, bahkan waktu pulang semua jawaban mereka tidak ada celah sedikit pun. Bahkan untuk si kecil Anu, Pijay mengajarkan akan menjawab sedikit berbeda dengan orang tuanya. Namun tetap sama tujuan agar tidak terlihat itu sudah diset oleh Pijay. Sungguh ini rencana yang luar biasa. Walau saat diinterogasi si kecil Anu berlangsung, sedikit membuat kita penonton nih sedikit dakdikser gitu. Karena ya yang namanya anak kecil ya, sebagus apapun diajarkan berbohong pasti akan goyah lah. Namun si kecil Anu ternyata anak yang sangat bisa diandalkan. Bahkan setelah interogasi Pijay selesai, Mira memutuskan memanggil semua orang-orang yang pernah berkomunikasi dengan Pijay dalam kurun waktu tersebut untuk diinterogasi. Mulai dari Martin, penjaga warung kopi, Jose, karyawan Pijay, pemilik bis yang dinaikin Pijay berangkat ke Panaji, petugas hotel, bahkan pemilik hotel sekalipun semua terlibat dalam interogasi itu. Bahkan di akhirnya mereka melibatkan penceramah keagamaan itu juga untuk ditanyai oleh Mira. Yang sungguh mengejutkan Mira di sini, semua pernyataan saksi yang dilibatkan oleh Mira senada dan seirama dengan pernyataan Pijay dan keluarganya. Bahkan sampai detail ceramah pengajian itu Pijay mengetahuinya. Sungguh tidak ada celah untuk membongkar semua ini. Wow, kok bisa ya? Sungguh masterpiece dari seorang yang tidak lulus SD. Di saat interogasi para saksi berlangsung, Pijay di rumahnya terus menguatkan keluarganya untuk tetap konsisten karena polisi tidak akan berhenti sampai di situ. Pijay juga menemui adik iparnya untuk meminta bantuan jika polisi nanti menarik paksa mereka ke kantor polisi. Pijay meminta adik iparnya untuk menghubungi seseorang tak lain dan tak bukan itu adalah media. Berpindah ke Mira masih merasa ada yang aneh, bagaimana mungkin semua saksi bisa menyampaikan hal yang sama padahal itu sudah lama berlalu. Apakah mungkin semua saksi itu berbohong bersamaan? Namun gestur para saksi itu semua menyampaikan kejujuran. Mira menyimpulkan ini semua adalah pekerjaan Pijay. Mira merasa salah sudah meremehkan Pijay yang hanya sampai kelas 4 SD. Kesempatan terakhir Mira untuk menguak ini semua adalah karnet bis yang ditumpangi Pijay saat pulang dari Panaji. Di saat diinterogasi, karnet bis itu menyampaikan hal yang sama dengan Pijay. Bahkan ia mengatakan Pijay sempat turun untuk ke ATM pada tanggal 3 Oktober. Mira pun memeriksa CCTV dari ATM yang dimaksud dan ternyata Pijay benar ada di ATM itu. Wow! Wih. Di saat hampir putus asa, Mira mengatakan, bagaimana Anda bisa mengingat itu semua padahal sudah 3 mingguan lebih berlalu. Dan karena bis itu mengatakan Pijay mengatakan kepadanya minggu lalu. Mereka bertemu di terminal dan Pijay menyapanya sambil berbincang-bincang. Wadidaw. Sontak Mira menyadari sesuatu, bahwa semua saksi itu tidak berbohong, tapi Pijay yang mengaturnya. Bahkan Pijay benar-benar ke Panaji pada tanggal 3 Oktober, namun tidak bersama keluarganya. Pada tanggal 3 Oktober, Pijay sendiri yang pergi ke Panaji bersamaan dengan membuang mobil Samir ke kubangan tambang terbengkalai itu. Pada tanggal 4 dan 5 Oktober, Pijay baru membawa keluarganya ke Panaji. Pijay memanfaatkan audio dan visual agar semua orang bisa mengingatnya dengan mudah.
Bahkan itu berdampak kepada gestur anak-anak Pijay di saat interogasi. Mereka seperti berkata jujur karena mereka benar-benar melakukannya. Walau Mira sudah tahu trik-trik yang dilakukan Pijay, namun Mira tidak bisa membuktikannya. Satu-satunya bukti terakhir adalah pengakuan pelaku itu sendiri. Mira pun memerintahkan anak buahnya untuk menarik paksa Pijay dan keluarganya untuk dibawa ke kantor polisi. Keesokan harinya Pijay dan keluarganya pun dijemput paksa dari rumahnya tanpa ada surat perintah dari institusi kepolisian. Sesampainya di kantor, Mira memaksa Pijay mengakui semua kejahatannya karena Mira sudah mengetahui trik-trik licik yang Pijay lakukan. Namun Pijay dan keluarganya tetap bertahan dengan argumen mereka. Pada saat itu juga aksi brutal kepolisian semakin menggila. Mereka memukuli Pijay dan istrinya Nandini serta Anju, anak tertua Pijay, agar mereka mengakui semua itu. Namun semua itu tidak berhasil. Pada detik-detik ini sungguh sangat menegangkan karena si kecil Anu melihat kakak dan orang tuanya terus dipukulin polisi. Normalnya seorang anak berumur 7 tahun pasti tidak akan kuat menahan itu. Namun Anu tetap bertahan sesuai dengan yang Pijay ajarkan. Karena sebelum dijemput paksa kepolisian, Pijay sudah mengingatkan keluarganya bahwa nanti polisi bisa jadi akan memukuli orang tuanya. Dan itu terbukti kejadian. Di saat aksi brutal itu terjadi, kepolisian berhasil mendatangkan teman Samir dari nomor HP yang terakhir Samir hubungi. Dan dari temannya itu terungkap bahwa Sam merupakan anak yang mesum karena Sam merekam Anju di saat mandi dan ingin memanfaatkan rekamannya itu untuk mencemburu Anju. मुझे भी सेंड करना ये सॉरी अभी नहीं. Itu membuat Mira sangat shock akan kelakuan anaknya. Namun itu semakin memperkuat keyakinan Mira bahwa pelaku penghilangan anaknya adalah Pijay. Mira pun semakin kalap dan Mira meminta Getonde untuk memaksa si kecil Anu mengaku. Dan dengan kebrutalan Getonde, akhirnya si kecil Anu pun mengaku. मुझे मत मार, बता दूं मैं. Setelah pengakuan Anu itu, singkat cerita semua keluarga Pijay dibawa ke tempat yang dimaksud. Anu menunjukkan tempat di kuburnya Sam. Pihak kepolisian pun langsung melakukan penggalian. Di sini sudah begitu banyak media yang sudah dipesan Pijay kepada adik iparnya itu. Di saat penggalian sudah semakin dalam, aroma-aroma tidak sedap pun sudah mulai tercium. Dan para warga yang ada di situ juga merasakan aroma itu. Dan mereka begitu tidak percaya kalau Pijay melakukan itu semua karena Pijay dikenal sangat baik di lingkungannya. Apakah benteng pertahanan Pijay akan berakhir? Namun ketika karung diangkat dan dibuka, ternyata isinya bukanlah jasad manusia melainkan seonggok bangkai binatang. Wow! Sungguh perencanaan yang sangat luar biasa. Kemanakah jasad Sam yang kita lihat dikubur di lubang itu? Tunggu. Mengetahui itu adalah bangkai binatang, warga pun langsung marah dan langsung mengeroyok polisi itu, terutama Getonde, karena sudah memfitnah Pijay dan keluarganya. Dan sudah pasti karena sudah memukul si kecil Anu saat menginterogasinya. Mera dan Mahes, orang tua Sam pun langsung dilarikan pihak kepolisian. Tak berselang lama, media langsung menyiarkan bahwa kepolisian melakukan penyiksaan kepada keluarga Pijay di kantor polisi tanpa ada surat perintah institusi. Padahal mereka tidak terbukti bersalah. Sebab kejadian ini, Getonde pun dipecat karena menjadi dalang semua itu. Sementara Mera dinonaktifkan dari jabatannya. Setelah kejadian itu, Mera meminta kepolisian untuk mempertemukannya dengan Pijay secara pribadi di suatu tempat tanpa melibatkan siapapun. Mahes, ayahnya Samir, meminta maaf kepada Pijay atas perlakuan tempo hari kepada keluarganya. Namun di sini yang mengagetkan, Pijay pun meminta maaf kepada keluarga Mahes. Dia menceritakan dia hanya mempunyai dunia kecil yang harus dilindungi. Namun karena ada tamu tak diundang mengganggu dan dengan terpaksa Pijay menghilangkannya dan takkan pernah bisa kembali. Di sini Pijay mengatakan dia tak memikirkan benar atau salah karena yang terpenting baginya adalah melindungi keluarga dari gangguan tamu tak diundang tersebut.
Dari raut wajah Mahes terlihat Mahes akhirnya percaya kalau Vijay lah yang menghilangkan anaknya Sam. Namun karena tidak ada bukti, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Scene kembali ke masa sekarang. Di sini kita tahu apa penyebabnya Vijay ada di kantor polisi itu. Di sini Vijay diminta untuk menandatangani sebuah berkas, dan di kantor polisi ini ternyata sekarang sudah diisi orang-orang yang baru dipindahkan ke kepolisian Pondolen. Di saat Vijay menandatangani berkas itu, polisi itu mengatakan dengan angkuh, "Aku di sini akan lama. Aku akan menemukan jasad itu dan aku akan mencarinya sekuat tenagaku. Karena kasus ini sudah melecehkan keseluruhan kepolisian India." Di manakah sebenarnya jasad itu dikuburkan Vijay yang tak pernah ditampilkan saat film ini berlangsung? Ternyata disinilah jawabannya. Ternyata Vijay menguburkan jasad itu persis di bawah kursi polisi angkuh tadi. Ternyata kantor polisi ini adalah kantor polisi yang saat terjadinya insiden itu masih dalam proses pembangunan. Wow, sempurna dan sangat luar biasa. Dan film ini pun selesai. Apa yang dapat kita ambil dari kisah ini? Semua penonton mungkin tahu Vijay begitu sayang kepada keluarganya, namun Vijay begitu sibuk dengan pekerjaannya. Karena ketegasan dan kurangnya komunikasi dengan anak-anaknya mungkin jadi satu faktor penyebab Anju tidak berani menceritakan apa yang dirasakan kepada ayahnya. Intinya tetaplah jadi ayah yang selalu melibatkan diri kepada anak-anaknya agar anak-anak tidak sungkan bercerita saat ada masalah dalam hidupnya. Dan mudah-mudahan masalah yang ditakutkan tidak akan pernah terjadi. Untuk teman-teman pecinta dunia akhirat, jangan lupa di like dan komen dan subscribe agar kami semakin semangat menceritakan alur-alur cerita lainnya. Terima kasih.